Homo erectus adalah salah satu spesies hominin paling penting dalam sejarah evolusi manusia karena menghubungkan nenek moyang awal seperti Homo habilis dengan manusia modern atau Homo sapiens. Mereka pertama kali muncul di Afrika sekitar 1,9 juta tahun yang lalu dan bertahan hingga sekitar 100.000 tahun yang lalu, menjadikan mereka salah satu spesies hominin dengan rentang waktu keberadaan terpanjang. Nama Homo erectus diberikan oleh ilmuwan Belanda bernama Eugen Dubis setelah penemuan fosil di Trinil, Jawa Tengah pada tahun 1891, di mana nama itu memiliki arti manusia yang berdiri tegak, yang tentu saja penemuannya menjadi bukti pertama bahwa manusia purba sepuh berjalan dengan dua kaki atau bipedal dan mampu bermigrasi dalam jarak yang sangat jauh. Karena kalian harus tahu ternyata fosil Homo erectus tertua ditemukan di Danau Turkana, Kenya dan di Dmanisi, Georgia pada 1,8 juta tahun yang lalu. Dari penemuan itu, tentu sudah bisa kita simpulkan bahwa pada dasarnya Homo erectus adalah hominin pertama yang meninggalkan Afrika ke beberapa wilayah seperti Homo erectus sendiri memiliki beberapa kombinasi fitur yang cukup menarik, yaitu tinggi badan antara 1,45 sampai 1,85 meter, mendekati manusia modern. Bahkan, mereka dibekali volume otak cukup besar meski tidak sebesar manusia purba Homo sapiens di era selanjutnya. Ada juga sedikit gambaran tentang struktur wajah agar kalian bisa sedikit menggambarkan perwujudan mereka, di antaranya rahang besar tanpa dagu, tulang alis tebal, hidung lebar untuk adaptasi iklim panas, tulang panggul, dan kaki menunjukkan bipedalisme efisien yang mendukung teori migrasi jarak jauh mereka. Lain dari semua itu, para paleontolog menyadari bahwa Homo erectus telah membuat terobosan besar dalam teknologi prasejarah. Di antaranya adalah Homo erectus sendiri hidup dalam kelompok yang berisi 20-50 individu yang kemungkinan dengan sistem pembagian tugas, karena mereka mungkin saja memiliki bahasa sederhana untuk berkomunikasi mengingat struktur otak yang lebih kompleks yang mereka miliki. Bahkan beberapa paleontolog sampai berani beranggapan bahwa Homo erectus telah mengenal penguburan dan simbiolisme berdasarkan beberapa penemuan di Sangiran, meski sampai saat ini belum ada bukti kuat untuk membenarkannya. Setelah menginjakkan kakinya di bumi sekian lama, Homo erectus menghilang dari peradaban sekitar 100.000 tahun yang lalu, yang mungkin saja disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah persaingan dengan Homo sapiens yang lebih canggih, perubahan iklim yang mengurangi sumber makanan, dan peleburan genetik dengan manusia modern. Meski begitu, tentu Homo erectus tidak menghilang begitu saja karena mereka menghilang dengan meninggalkan beberapa warisan dalam evolusi manusia, seperti teknologi alat batu yang menjadi dasar perkembangan manusia selanjutnya. Bahkan migrasi pertama keluar dari Afrika telah membuka jalan bagi kolonisasi Eurasia, dan penggunaan api tentu telah mengubah pola makan serta sosial manusia purba. Di mana semua penjelasan itu diperkuat dengan fosil-fosil penting Homo erectus yang telah ditemukan di Turkana, Kenya, kerangka remaja lengkap berusia 1,6 juta tahun, penemuan fosil manusia Peking di Cina sebagai bukti penggunaan api, dan serta manusia Jawa di Indonesia sebagai fosil pertama yang ditemukan di Trinil, Sangiran. Namun tentu saja dalam setiap penemuan dan penelitian akan selalu ada sebuah kontroversi perdebatan, karena
Beberapa ilmuwan mengusulkan bahwa Homo erectus di Asia telah berevolusi menjadi Denisovan atau Homo floresiensis sang hobbit Flores. Bahkan penemuan fosil Homo luyunensis di Filipina juga menunjukkan bahwa kemungkinan spesies yang mirip erectus masih bertahan hingga 50.000 tahun yang lalu. Meski beberapa hal masih diselimuti tanda tanya, yang pasti Homo erectus adalah spesies kunci yang telah membuktikan kemampuan adaptasi luar biasa terhadap lingkungan berbeda, perkembangan teknologi yang memengaruhi kelangsungan hidup manusia, dan serta migrasi besar-besaran pertama manusia purba membuka jalan bagi penyebaran manusia purba selanjutnya.